Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah ada musibah yang kita hadapi bersama sehingga pengajian ini libur sementara, alhamdulillah hari ini kita dimulai lagi. Kita meneruskan ayat. Nah, ayat saya itu tenggerannya 28, betul ya? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa hali kepriye, bagaimana takfuruna podo kufur kafir sira kabeh billahi ing Allah wa kuntum halal utawa sira kabeh iku amwatan mati fa ahyakum nguripaken sapa Allah ing sira kabeh summa yumitukum mongko kari-kari mateni sapa Allah ing sira kabeh summa yuhyikum mongko kari-kari nguripaken sapa Allah ing sira kabeh summa ilahi mongko kari-kari marang Allah turja'una dibalekaken sira kabeh ing Allah. Ayat ini pendek, tapi ayat ini benar-benar mengingatkan kita sebagai manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Ayat ini ditujukan kepada penduduk Mekah karena ayat-ayat Al-Quran itu yang pertama disebut surat Makkiyah, yaitu diturunkan di Mekah. Sedangkan orang Mekah pada saat itu mayoritas adalah kafir, dan Rasulullah pun berdakwah yang mendengarkan pun juga orang kafir. Dengan dakwah Rasulullah inilah sedikit demi sedikit akhirnya orang kafir memeluk agama Islam. Itu karena dakwah beliau Rasulullah. Oleh karenanya di dalam ayat ini kaifa takfuruna ayya ahlal Makkah billah, kenapa kalian kafir? Ini kan pertanyaan. Pertanyaan ini hadirin perlu kita ketahui bukan sekarang. Kaifa takfuruna ya ahlal Makkah billahi, kenapa kalian kafir, kenapa kalian ingkar kepada Tuhanmu wahai penduduk Mekah? Dan setiap pertanyaan ini pasti ada sebab dan akibat. Berkaitan dengan ayat 27 yang lalu, masih ingat mungkin dengan singkat, orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melakukan kejelekan, dia melakukan kesalahan kepada Allah, yaitu 3 hal. Kalau dulu masih ingat sampean, di antaranya 3 hal itu, yang pertama alladzina yang kuduna, bisa penjenengan lihat di ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Jadi orang-orang kafir, orang fasik, yaitu orang yang rusak imannya, itu namanya fasik. Ada yang mengartikan orang munafik.
Ada yang menyatakan adalah Islam-Islaman, ya terserah. Pokoknya fasik itu orang itu rusak imannya. Yang pertama di dalam ayat 27 Allah menyatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang fasik ini mengingkari janji setelah dikokohkan dengan bersyahadat kepada Allah. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang fasik memutuskan silaturahim, memutuskan tali persaudaraan, memutuskan semua apa yang telah diperintahkan oleh Tuhannya kepada mereka. Kemudian yang ketiga, dengan singkat, wa yufsiduna fil ardi. Mereka selalu membuat kerusakan di permukaan bumi ini, dalam arti mereka selalu membuat kemaksiatan atau gemar melakukan kemaksiatan. Kemudian dengan tegas Allah menyatakan ulaika humul khasirun. Khasirun yaitu jamak dari al-khasiru, khasiru. Kalau al-khasiru itu artinya apa ya? Rugi, gitu saja. Kalau al-khasir itu orang yang rugi. Tapi kalau al-khasiruna itu jamak, artinya mereka itu mengalami beberapa kerugian-kerugian. Kalau boleh dikatakan mereka itu termasuk orang yang bangkrut. Kalau dibuat contoh orang perdagangan itu orang yang bangkrut. Bangkrut berarti banyak kerugian. Apalah gulung tikar. Jadi wong Jawa napa? Ludes. Nggih, ludes. Nemen niku ya. Ludes niku aja manes sing dipangan. Gitu. Bangkrut. Enten malih jare wong kulonan iku kere bener. Kere. Saking bangkrut. Nah, orang fasik seperti itu. Mereka nanti di akhirat tidak punya sedikit pun hasil yang diperoleh dari dunia ini. Amalnya tidak punya. Oleh karenanya dinyatakan orang kafir. Di dalam tafsir Jalalain, kalau saya lihat ayat itu, lima sirihim ilan naril muayyadati alaihim. Insya Allah itu menyatakan mereka itu nanti pada hari kiamat berjalan menuju nerakanya sendiri-sendiri, tanpa dikawal, tanpa diperintah, dia sudah menuju tempatnya. Lima sirihim, mereka berjalan semuanya ilan nar, kepada neraka. Di dalam ayat 28 ini diulang, kaifa takfuruna ya alal Makkah billah. Wahai penduduk Mekah, kenapa di dunia dulu kamu kok kafir? Kenapa dulu kamu selama hidup mengingkari Allah? Dan sekarang kamu akan menjadi penghuni neraka selamanya. Pada saat ditanya oleh Allah nanti di sana, mereka tidak bisa menjawab. Mereka bertunduk malu dengan penyesalan yang dalam dan ketakutan. Ini besok, sekarang ini sudah diberitahukan oleh Allah kepada kita semuanya. Penyesalan di sana, hadirin, sudah tidak ada artinya. Ibarat napa nih? Nasi sudah napa menjadi tidak ada artinya sama sekali.
Nah, mereka itu sebelum masuk ke tempat tinggalnya yang ada di dalam neraka selamanya, ini terlebih dahulu oleh Allah diweleh-weleh. Napa diweleh-weleh? Napa diweleh-weleh niku napa cara Jawa napa? Tapi Kak paham nggih? Orang-orang yang hidupnya gini kuwi niku fasik, wong sing rusak imane wae. Jadi sebelum mereka itu masuk ke dalam nerakanya, tempatnya, itu terlebih dahulu oleh Allah diweleh-weleh. Setelah itu diceritakan oleh Allah asal usul kejadian mereka. Kenapa Allah kok menceritakan asal usul mereka di sana? Karena di dunia mereka tidak tahu dan tidak mau, sehingga di sana oleh Allah ditanyai dan ditunjukkan asal usul kejadian mereka, sehingga mereka akan masuk ke dalam neraka itu agar supaya getun mereka itu tambah besar, penyesalan mereka tambah dalam. Bisa diterima ya? Bisa diterima. Ini alasan di dalam ayat ini. Sering saya sampaikan di dalam forum-forum pengajian rutin, manusia itu hidup cuma berapa menit dulu. Tapi kalau nggih menati bicara, mboten salah 8 menit ya. Kasih ilmu sampean. Hidup manusia di dunia ini cuma 8 menit. Itu pun kalau ada umur di antara 70 sampai 100. Dengan kehidupan kita yang sedikit dan amat sangat terbatas ini, dia akan menempuh siksaan yang begitu hebatnya dan kekal. Rugi buatan itu. Rugi. Di dalam tafsir namanya tafsir At-Tabari. Ini surat Al-Hajj ayat 47. Kalau barangkali penjenengan punya tafsir namanya tafsir At-Tabari. Allah di sana menyatakan di dalam ayatnya, wa inna yauman 'inda rabbika min 'adzabihim fid dunya wal akhirah ka alfi sanatin mimma ta'uduna fid dunya. Sungguh kata Allah, satu hari di sisi Tuhan mereka, siksaan yang akan mereka terima di akhirat nanti seperti 1000 tahun hitungan dunia. Kalau mereka disiksa cuma 1 hari, itu bandingannya sama dengan disiksa di dunia ini berapa? 1000 tahun. Masya Allah. Hidup cuma 8 menit menurut Allah kok kafir, kok tidak nurut, malah mencari Tuhan selain Allah. Enten betulnya durhaka kepada Sang Pencipta, mengingkari janjinya, memutuskan semua perintah-perintahnya, dan gemar melakukan kemaksiatan di atas buminya. Nyai sinten? Allah. Jadi sudah pantas, sudah wajar kalau mereka mendapat siksaan. Sampean duwe omah, sampean gawe omah apik, terus dinggone wong nggih napa nggih gawe wong ngombe nggih minum, kira sampean piye? Sampean gawe omah apik, omah sampean digawe minum-minuman, digawe wis pokoke maksiatan lah. Sampean seneng mboten ndelok wong niku. Nyen? Iki contoh mawon ya. Seperti itulah Allah menggelar bumi yang begini indahnya dan penuh manfaat untuk kita semuanya, tumbuh dengan berbagai macam kebutuhan manusia.
ternyata ditempati untuk bermaksiat-maksiat, Allah itu murka. Makanya pun pantes nek mereka memperoleh siksaan yang disatakan dalam surat Nabawi tentang tafsir At-Tabari, wa inna yauman inda rabbika min azabihim fid dunya wal akhirah. Mereka sudah pantas untuk menerima azab siksaan atas perbuatan di dunia dan memperoleh balasan di akhirat ka alfi sanatin mimma ta'udun, dalam siksaan sehari sama dengan hitungan dunia 1000 tahun. Ampun pantas. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan ya. Seanak cucu kita semuanya memperolehkan mendapatkan naungan dari Allah. Ini ki wau sampeyan eling-eling urip cuma pinten 8 menit. Nek sampean sampeyan pinter lah. Kin sampean omah ndak sampean utak-atik. Perbandingan di akhir 1000 tahun, umur kita berapa mungkin sampean bagi sendiri. Berapa menit hidup kita akan tahu nanti. Masya Allah. Saya teruskan. Mereka nanti akan diberitahu oleh Allah, diceritani asal usul kejadian mereka sebelum mereka masuk ke dalam neraka. Wa kuntum amwatan, ai wa qad kuntum amwatan. Ini ayatnya wa kuntum amwatan, ai tegese yang dimaksud al-murad sing dimaksud kuntum amwata adalah waqad kuntum amwata. Lafaz qad itu menurut anak-anak di pondok pesantren itu artinya penguat, kata penguat. Wa kuntum amwata, dan sungguh kamu semuanya itu mati. Nutfan fil aslab, mati. Kita masih wujud nutfan fil aslab. Kita semuanya ini masih berupa air sperma. Itu pun masih bersarang di dalam tulang sulbi bapak-bapak kita. Dari air sperma itulah diproses oleh Allah sehingga wujud manusia seperti kita dilahirkan di bumi ini. Panjenengan bisa melihat surat Al-Mu'minun, barangkali dilihat ayatnya, Qur'annya ada. Di sana dirinci oleh Allah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Surat apa? Al-Mu'minun. Yang salah ayat 12. Rinci penjenengan nek kagungan terjemah. Nganggur-nganggur sampean buka Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Lakot, sampeyan tinggal ya. Lakot itu anu huruf lam. Lam itu huruf napa? Walaqad. Niku huruf qasam. Apa itu artinya? Sumpahnya Allah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sumpah demi zatku. Kalimat penguat sumpah. Kalau pondok ini nyekti temen, kalau bahasa Indonesia ini apa? Sungguh benar-benar, ngerti nggih? Sampai segitunya Allah menjelaskan. Sungguh benar-benar. Kalau di dalam ayatnya, di tafsirnya, wallahi, demi Allah, demi zat kekuasaanku, aku ciptakan manusia. Lafaz kholakna teng surat apa wau Al-Mu'minun. Kholakna dari asal kata kholaqa, telah ciptakan sebelum ada napa? Sebelum ada napa nih?
sebelum ada Mas Adam ki mbah kula sampeyan, Allah menciptakan Adam itu maksudnya tidak ada contoh manusia, kosong belum. Pertama kali sinten? Mbah Adam. Pertama kali niku ngoten. Dirinci niki supaya kula jenengan niki saged memahami. Dadi wong cek mboten kebablasan. Ngerti kebablasan ya? Dirinci ngoten. Lah kula panjenengan sedaya, kita semuanya ini sering saya sampaikan bahwasanya kita ini bener anak cucunya Adam, tapi anak cucu Adam itu habis ketika di era Nabi Nuh. Barangkali kita belum pernah paham. Nabi Nuh itu ada banjir bandang, makanya Nuh itu disebut nama bapak manusia kedua setelah Adam. Awal rasulin Nuhun ba'dahullahu fil ardi. Nuh adalah pertama kali rasul resmi setelah Adam. Nah, ada yang cerita ketika banjir bandang, semua umat dari Adam, mantan Adam sinten? Mantan Adam sinten? Adam. Masa mantan apa? Adam Idris. Adamun Idrisin Nuhun. Arti Nuh niku era ketiga dari Adam, kenabian. Jadi umat Nabi Adam sampai Nabi Idris sampai Nabi Nuh, 3 nabi, 3 periode, kirangan berapa ratus tahun, itu semuanya habis ditenggelamkan oleh Allah atas permintaan Nabi Nuh, karena mereka tidak beriman kepada Rasulnya dan tidak beriman kepada Allah, kecuali orang 4 jodoh, 4 pasangan. Gini ku tok sing iman. Nek 4 jodoh berarti pinten? Wong e pinten jumlahe? 80. Nggih napa nggih? Berapa ribu, ratus ribu umat pada saat itu kita tidak akan pernah tahu. Cuma Allah menceritakan hanya 80 orang inilah orang yang beriman kepada Rasul dan iman kepada Allah. Itu pun orang yang ada di dalam perahu Nabi Nuh ketika banjir bandang. Dari orang 80 ini hadirin, tidak ada yang punya keturunan, kecuali hanya 3 orang, dan itu anaknya Nabi Nuh. Ini loh asal usul kula panjenengan cek paham. Mungkin belum pernah tahu ya. Ini. Jadi kalau kita bisa memahami ini, kita ini bukan turunannya orang kafir. Saya dipahami? Bukan. Orang kafir habis sudah. Tidak ada sama sekali. Yang ada orang 80 iman semuanya, soleh semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Dari 80 orang yang iman di era Nabi Nuh ini, tidak ada yang mempunyai keturunan kecuali 3 orang, yaitu anaknya Nabi Nuh. Yang pertama namanya Syam, yang kedua namanya Ham, yang ketiga namanya Yafid. Dari keturunan 3 orang inilah, Masya Allah, berkembang biak menjadi seluruh alam semesta ini dan menumbuhkan beberapa ribu nabi. Pinten jumlah nabi? Pinten? Jumlah nabi itu 124.000 nabi.
sing ditukulno teko wong telu niki lho. Paham betul nggih? Paham nggih? Nabi Adam mari ngoten anak cucune enten sing dadi nabi niki jenenge Nabi Idris. Anak cucune enten sing dadi nabi malih jenenge Nuh. Mari ngoten tek. Paham nggih? Kita ada mboten waktu niku. Kula jenengan pun enten apa dereng? Nggih dereng enten wong mbah-mbah imam mboten enten kok. Lha napa nggih? Nggih niki ngaji nggih. Dijelantreni sampeyan cek duwe ilmu. Dijelaskan seperti ini. Cek kebablasan ngono tak asale kula sampeyan. Masya Allah. Dari anaknya Nabi Nuh 3 inilah menjadi manusia yang berkembang biak seluruh alam dunia, yang bisa menumbuhkan ratusan ribu nabi, sehingga jumlahnya dari Adam sampai Nabi Muhammad 124.000 nabi yang diutus menjadi seorang rasul 313. Paham betul ya? Makanya Adam pun bisa disebut abal bashar awal. Gini ku napa? Bapak manusia sing pertama. Nabi Nuh disebut abal bashar asani, disebut bapak manusia yang kedua. Sehingga kula panjenengan sakniki-niki mempunyai dua status. Kadang Allah memanggil kita ini ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam di Al-Quran. Sesekali Allah mboten manggil ya Bani Adam, sesekali Allah memanggil dzurriyyatan man hamalna ma'anuh, anak turune Nabi Nuh. Sekali lagi sing perlu dicatat mateng kula ambek sampean, bukan turunannya orang kafir. Ini sing sampean kudu nyekel, kudu bangga. Berarti turun-turun kula jenengan kabeh biyen, mbah-mbah kula jenengan, nenek moyang kula panjenengan adalah orang-orang yang napa? Iman dan orang yang soleh. Paham nggih? Soleh. Insyaallah. Lah, kemudian dari orang-orang tua kita yang melahirkan kula panjenengan ini diceritakan dengan konkret, dijelaskan dalam kitab Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Abdullah bin Mas'ud ini berbicara bahwa hadis ini bersumber dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar lagi dibenarkan. Apa kata beliau Rasul? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Tadi karena enten keterangan ngeten, ayat ngeten cek sampean memahami. Ngoten lho ya. Nah, iki sampean tinggali ayate kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini cara bahasa wong Jawa, kena apa kon kok kafir, wong asale kon iku mate ndak ono, mari ngono tak ciptakno urip, mari urip tak pateni maneh, mari mati tak uripno maneh, mari ngono kon menghadap nang aku. Paham nggih? Yang kula terangaken mugi jamin nututi insyaallah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibu. Kula panjenengan ini asalnya bersarang dalam kandungan ibu selama 40 hari.
Ini air sperma mengendap di dalam rahim sang ibu 40 hari. Arba'ina yauman nutfah fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kita bersarang di dalam kandungan ibu, rahim ibu selama 40 hari. Ini masih berupa air sperma. Enten sikilin apa badan? Berupa air mani yang ada di dalam kandungan niki hadirin selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqah mithlu dzalik. Kemudian 40 hari lagi si air sperma itu sudah menjadi embrio. Ngerti embrio nggih? Embrio itu seperti apa nih? Lintah yang melekat di dinding-dinding rahim. Kokoh sekali. Tsumma yakunu mudghah mithlu dzalik. Kemudian 40 hari kemudian embrio atau apa lintah yang melekat ini menjadi segumpal daging. Mboten darah kempel, mboten, segumpal daging. Fakasawnal idhama lahma. Kemudian daging itu dijadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu dibungkus kembali oleh Sang Pencipta, ditutup dengan daging. Saged diterani nggih? Saged ya. Umpama balung mantun dipasang wau mboten ditutup daging, umpama dijarno ae terus mlaku, enten wong pacaran kira-kira. Ketok ayune napa mboten? Subhanallah. Seperti ini kita harus kita sadari, itu kita semuanya, yaitu bibit kali kita. Nah, sing perlu kita pahami, ini kita itu sebelum dipasang roh, sebelum ditiup roh, kita itu disebut mati yang pertama. Paham ya? Mulai air sperma sampai menjadi embrio, kemudian menjadi tulang belulang, dibungkus lagi, semuanya itu keadaan kita mati. Ini yang disebut mati yang pertama. Insya Allah keterangan. Kemudian setelah itu genap berapa hari berarti? 40 120 nggih. 40 nggih, 120 hari, 4 bulan. Dalam masa kandungan 4 bulan ini Allah ngendika tsumma yursalu ilaihil malak. Allah mengutus malaikat. Diutus apa? Fayamfuhu fihi ruh. Malaikat diperintah untuk meniup roh. Jare wong Jawa nyawa. Asale mati nika wau nggih. Terus malaikat kandungan 4 bulan diperintah nyebul nyawa. Fihi ruh. Berarti urip nang? Urip. Ini hidup yang pertama, mati pertama, kemudian hidup pertama. Eling-eling nggih, eling-eling nggih, eling-eling. Nah, Masya Allah. Setelah hidup ini wayu marubi arba'i kalimatin. Kita posisi dalam kandungan 4 bulan. Setelah ditiup mempunyai roh, kita hidup di dalam kandungan sang ibu. Kemudian Allah perintah kepada malaikat untuk mencatat 4 perkara. Setiap janin, setiap manusia, setiap anak yang di dalam kandungan. Paham ini guys? Jadi Allah tuh ngutus malaikat setelah kita hidup yang pertama,
Allah perintah untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama, bikut birizkihi, dicatat rizkinya, kekayaannya, keilmuannya, kealimannya, pengalamannya, semuanya ditulis di situ. Subhanallah, maha suci Allah. Mangkane kula nek sampeyan aja susah dadi wong murid niki. Wis ana tuli. Meniki mangan apa lho, wis ana jagane. Enggak bisa. Enggak cepet mati ya men eling-eling ngoten. Ya enggak boleh stres, enggak boleh. Yang kedua, nggih menaten kabeh sampai dari presiden pun ada tulisan nih. Yang kedua, wa ajalihi, batas masa kontrak hidup di permukaan bumi. Sampeyan kontrak berapa tahun? Kula niku biyen nggih kontrak 100 tahun, tapi sakniki wis berjalan 8 tahun. Kula niki kontrak pinten? Pun berjalan 68 tahun. Mboten tahu bayar kos. Mboten tahu bayar kontrakan. Malah dikei. Lha napa nggih? Seneng dikei. Nyun sewu. Ayo kita bareng-bareng kita renung kembali. Makanan sing jenengan makan masuk ke dalam perut napa mawon rupane? Ya pitik, ya wedhus, ya kebu, ya sapi, nggih napa nggih? Ya gondori, ya semua macam-macam. Beras. Sampai tidak sadar bahwa di dalam napa niki jenenge? Di dalam perut ini ada mesin giling yang amat sangat canggih, mboten tahu rusak. Ayo sampeyan tahu nukan uli ya. Serek gilinganku nek jero wetenge mek rusak, tekone uli sik, tak gantine uli nate ngoten. Sehingga makanan penjenengan PT ayam kebu sing sampean plok-plok niku, nah niku digiling halus. Mari ngono didalaken tidak sadarkah seperti itu pemberian. Dia Allah itu tidak cuci tangan, setelah menciptakan kita tidak cuci tangan. Yang ketiga, ditulis di sana syakiyun, yaitu celaka. Kemudian yang keempat ditulis lagi sa'idun, orang yang beruntung. Gampangannya ditulis melbu neraka, ya ono sing ditulis melbu. Saya difahami niki nggih. Alhamdulillah. Lah, sing kaya ngeten iki hadirin, perlu kula panjenengan sumeraha. Memang ada kodok qadar. Ngerti sampeyan kodok? Nanti kepir. Apa sih kodok qadar? Kodok qadar itu ketentuan yang telah ditentukan sendiri oleh Allah atau disebut sunnatullah. Dasar dilawan wis. Kula mbek sampeyan iki makhluk. Jadi nek empun koyok ngeten sampeyan saged memahami di dalam kandungan itu kodok qadare Gusti Allah. Ada ketetapan Allah, ada keputusan Allah, ada sunnatullah. Wis ndak iso dilawan. Sehingga sekalipun kita ini turunane wong-wong soleh wau, sing eling nggih, muncul ana sing kafir, muncul ana sing munafik, muncul ana sing mukmin, muncul ana sing bakal penghuni surga, muncul ana sing bakal penghuni neraka. Makanya besok niku enten hisab. Nanti kepir ngoten nggih, enten hisab. Mangkane kula diperintah sampean kabeh niki muhasabah. Karena besok enten hisab, perhitungan. Sebelum kita diperhitungkan oleh Allah di sana, diperintah oleh Rasul sak suwene kontrak di muka bumi niki diperintah apa? Muhasabah.
kongkon ngitung-ngitung dhewe. Paham nggih? Ping pira ninggal salat sing ero awake dhewe, ping pira ngapusi wong, ayo sing ero awake. Berapa kali sampean menyakiti hati sang istri sing sampean cintai, dan berapa kali istri menyakiti hati sang suami sing ero awake dhewe. Nggih napa nggih? Ibu nanti nyakiti bapak mboten? Kula jenengan sebagai seorang suami pernah menyakiti istri mboten? Rahasia, aja ngomong. Yang tahu dirinya sendiri. Makanya dibantah kisah. Kula karo sampean harus bisa mengisah. Ayo kita cari. Pumpung durung entek masa kontraan. Nek wis entek fatal ya, fatal. Jadi kodok-kodok. Lah, kodok-kodok ini misalnya seumpama kula jenengan seumpama mawon nggih pernah melakukan perbuatan dosa, ditakdir nglakoni dosa, jenenge kodok-kodok. Kon nglakoni maling ya aku pancen ditulis ngono ae umpamane. Enten wong bedhik kan ngoten nah. Oh ini kok maling aku ditulis ngono ya, apa jari sing kono. Lho kok gak salat ya apa kan? Aku gak salat ditulis sing kono. Ya wong bedhik lah ngoten nah. Golek. Iki saya merasa ketemenan iki. Lah kok niku balik-balik nyolong ae. Aku nyolong iki wis ana tulisane. Wah repot. Kono zina terus apa? Wis ana tulisan. Wong bedhik iki. Umpamane nggih niku jenenge napa? Kodok kodar, ngeten lho ya. Terus Allah paring hidayah sehingga atine wong niku krentek kepingin tobat. Sik krentek tok kepingin tobat. Fani ya, keinginan tobat yang seperti itu lho, ngoten lho dosane entek. Muga-muga paham sampeyan. Wong bedhik wae lho, bedhik wae lho eling nggih. Oh kan maling itu gak sholat, aku ditulis usahaan kodok-kodok. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka, hati ini krentek aku kepingin tobat. Mpun ngelakoni dapat dereng cek kepingin tok durung ngelakoni dosa-dosa sing beling-beling bau Maha pengampun Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tidak ada satupun dosa yang diampuni oleh Allah asal hambanya mau minta ampun. Makanya kula aturaken pumpung durung entek masa kontrake sampean sing sering njaluk sepuro ambek bojo. Dek, nama nyeluk dek apa mama? Mam, mungkin boleh nih ya. Cekot tangannya, mam. Sorry ya, yo yo ngono ya. Sing apik Dek, nek emas iki salah, esane sepuro. Aku mau ngaji kok ngono ceritane. Ya Dek, engko lambe sampeyan jange ninggal masa kontrakan iki. Mbok dhisik sampeyan, mbok dhisik aku. Nek dhisik sampeyan aku tak golek meneh. Ojo ya. Wah, sampean dhisik to ngono. Jare bojo ya ngoten. Yo enake sampean. Masih ngono ya kudu ae sampean mati dhisik ya aku golek meneh lho. Dadine tukaran. Wis ngoten-ngoten. Jadi kita bagaimanapun harus sering-sering minta maaf. Luwih sak jamaah ngoten iki. Ayolah kita maafkan nggih. Sebab bagaimanapun kula jenengan iki gak lepas sangka salah. Mahallul khata' wan nis. Jadi nyuwun sewu kula kali panjenengan sedaya sak mantune kula jelasaken enten kodok-kodar 4 perkara sing pun ditantokaken dening Allah niki wau. Nek kula jenengan kok duwe keinginan tobat niku disebut aturan syariat. Kita ojo duwe anggapan aku ngelakoni zina pancen tulisanku ngono, ojo ya ngono. Paham iki ya? Lah
kon gak sholat aku ditulis yang ngono, wah repot ngene iki. Insyaallah. Nggih. Teng kitab napa wae sing kula aturaken wau. Teng kitab Bukhari Muslim enten cerita. Ngendika, ngeten Nabi Musa niku. Niki mboten lihat nggih, cerita titik nggih. Mboten napa nggih? Nggih. Engko dongeng iki gak ngantuk. Didongengi sik ngantuk ya embung. Nabi Musa niku di zaman era Nabi Musa, waktu sedo. Waktu sik urip Nabi Musa dereng sedo. Niku ngendika teng pangeran. Nabi Musa niku kekasih pangeran. Jenenge kekasih niku njaluk apa ae dituruti. Wong Nabi Musa itu satu-satunya nabi sing kalimullah. Iso langsung berbicara dengan Masya Allah. Kekasihne padha niku ya. Nggih. Lha ngoten niku matur. Gusti mbok nggih jambangan kula niku kepingin ketemu Adam. Tolong sampean buka hijab kula. Kula niki kepingin omong-omongan kali dituruti karo pangeran. Cuma halamane kula lagi gak tau napa buat kula delok besan duwe kitab bisa ditingali. Sampeyan golek dhewe lah. Insyaallah panggih golek. Ngerti hijab sampeyan nggih? Cara ngoten napa niki? Selambu. Nah, selambune niki. Jadi makanya enten disebut napa niku? Barzahun enten barzah, ngerti nggih? Enten alam barzah. Apa artinya barzah? Barzah adalah penutup antara dunia dan akhirat. Jadi dibuka karo Gusti Allah. Begitu dibuka ini ketemu karo Adam. Masya Allah sampai sakmu ngoten iki. Oh sakti teman Nabi Musa niku menjadi kekasih Gusti Allah. Kepanggih kalau Adam dikabulno dening Gusti Allah menjadi kekasih. Agar dibuka hijab, selambu dindingnya itu dibuka antara alam dunia dan ketemu Musa ini. Assalamualaikum Adam. Naam. Anta Musa kalimullah. Nah, secara Jawa kawan ya. Sampeyan ki Mbah Adam. Iya, aku Adam. Apa mau Musa? Nggih, kula Musa. Terus ana apa kamu kok takon golek ya aku? Terus Mbah Adam. Langsung Nabi Musa niki langsung dengan singkat mawon mature kasar. Mature napa? Kasar. Mbah Adam. Lho niki kira-kira mawon padha karo niki. Mbah Adam. Umpama mbiyen sampean gak mangan wit sing terlarang disebut khuldi. Wah, be anak cucumu ndek donya gak bingung golek badokan kok saiki iki. Bingung kabeh. Jange mangan nyekel sepeda motor, nyekel BBKB, bingung kabeh. Golek pekerjaan gak oleh gara-gara sampean iku. Wong enak nek nggone swarga kok saiki sampean mangan iki. Ngene iki dadine. Ngerti-ngerti ya maksudnya? Umpama sampean belo gak mangan napa? Nah, barang sing terlarang buah khuldi jarine ngene setane. Anak cucumu ndek donya gak kelihatan koyok ngene iki. Sampeyan ndek swarga lho kurang apa? Wis gak ibadah. Karek ngemplok tok sembarang ngono, lenceran, kelon, kurang ya apa? Wit situk dilarang kok sampean gasak iki lho ya apa ceritane? Dilarang saiki anak buahmu, anak cucumu. Kaya aku ngedepi wong kafir gak karo-karon wis loro-loro kabeh. Musa, tenang. Antakal awakmu wis tau ngomong karo pangeran. Awakmu wis tau bicara langsung dengan Allah.
anta sofiyullah, awakmu kekasihane Allah. Nggih Mbak Adam, nggih. Terus napa? Kamu kan mesti kayak kitab tuntunan jenenge Taurat. Nggih. Nduk jero Taurat ku wis ana tulisane. Ana kodok-kodare Allah, ana catatanku. Gusti Allah sadurunge gawe aku Adam kurang 40 tahun ditulis di kitab Tauratmu. Aku mau menciptakan orang namanya Adam kurang 40 tahun ditulis di Lauhul Mahfuz wis ono. Kon maca pun ndak? Nggih maca kula. Lah iya. Lah aku mangan buah khuldi, buah terlarang itu iku pancen skenario nih Gusti Allah, iku kodok kodare Gusti Allah, iku ketetapan Gusti Allah. Akhirnya aku mangan, sak mari mangan aku diturunkan ke bumi. Ya ndek bumi iki aku kumpul mbek mbah-mbahmu iku muncul ya anak turunku termasuk kon Musa. Umpama aku gak diturun nang bumi, kok iki gak ono. Paham kan? Cerita ngoten niku. Niki balas kok kodar nggih. Dereng ngasihan. Ngoten nggih. Insyaallah. Dadi sedaya niku sampun tertulis wonten kodok-kodare Gusti Allah. Paham niki nggih? Ngoten. Kemudian nerusaken teng ayat iki. Sak mantune Gusti Allah sampun menakdir kita di dalam janin sang ibu ini ditulis 4 macam. Napa mawon seeling sampean? Eling nggih? Wis nika wau wonten mawon. Kemudian kita dikeluarkan. Setelah kandungan kula panjenengan selama ada di dalam rahim sang ibu pinten bulan? 9 bulan 10 hari. Kita dikeluarkan ke alam dunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Paham ya? Subhanallah. Kita itu dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah dari kandungan sang ibu melalui rahim sang ibu. Sampai kapan? Li ajalin musamma. Sampai masa batas kontrakan kita habis alias mati. Saya ngiling-ngiling, ayat ini saya ngiling-ngiling. Ketika kita kan Allah sing firman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah menyatakan, aku mengeluarkan kamu dari kandungan ibu. Paham nggih? La ta'lamuna syai'an. Pada saat kamu lahir, kamu tidak punya apa-apa dan tidak bisa melihat apa. Gak duwe apa-apa, ya gak duwe sapa-sapa. Nyon sewu hadirin, saat kita dilahirkan ente sing gawe celana, ente sing sepatuan, ibu ente sing mekenan lan apa muda blejet. Ngerti blejet ya? Bahasa Indonesia napa ngoten niku? Telanjang bulan sing bunder yo telanjang bulan. Paham nih? Telanjang bulan ya. Wis ijenan saat dilahirkan ya gak duwe apa-apa. Sikil duwe tidak berfungsi, tangan punya pun tidak berfungsi, mata ada tidak berfungsi, telinga pun ada tidak berfungsi, hati pun ada semuanya tidak berfungsi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian semua yang tidak berfungsi itu oleh Allah difungsikan. Paham gak? Sikil kena game lagu, semuanya lah difungsikan sesuai ketentuan Allah.
Lho wis kaya ngono kok wis dadi wong sugih gak eling sing ngekeki dunya. Enten mboten? Makanya ten ayat niki disebut napa? Fa ahyakum ay fil arham binafkhir ruh fikum. Allah menghidupkan bayi manusia di alam dunia dengan tiupan roh untuk mereka semuanya. Wong kafir teng ayat niki ojo ditujuk nang wong kafir tok. Nggih ayo bareng-bareng diliwatno awake dhewe. Senajan kula sampean turunane wong apik, wong soleh, wong iman, nyun sewu kasare omong. Enten mboten wong Islam sing ninggal salat. Nyun sewu. Mboten ngelokne nggih. Kira-kira mawon cek gak dosa. Kira-kira wong Islam KTP-ne ya bapake nggih wis kaji bareng terus niat gak sholat dengan sengaja. Enten mboten? Insyaallah enten. Insyaallah lho nggih. Ojo dasung tes ngono ta lek gak oleh niku. Insyaallah enten. Mboten pundi. Tapi teng mriki mboten kirane teng mriku. Nek teng mriki mboten nggih. Mangkane niku terus pangeran taklet kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Saayat itu niku. Kalau ini nerangkan saayat nggih. Ini kan merupakan teguran. Walaupun ayat tadi ditujukan kepada orang kafir, tapi ayolah kita kembali napa wau muhasabah. Wis tau ninggal sholat apa durung awak-awakan iki. Nggih sak jeke balik niki lho. Ngerti balik sampean? Lah niki Gusti Allah diliwatno wong kafir. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kenapa kamu itu kafir kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kamu, dan dulu kamu itu mati, sekarang kami hidupkan. Ya wis tak kei akal pikiran. Nah niki. Nah sapa. Dadi kula mek sampean iki jenenge tengene kitab disebut napa kalam istifham litta'ajjub min kufrihim. Sebuah pertanyaan Allah di hari kiamat nanti, pertanyaan yang sangat-sangat napa mentakjubkan Allah dari kekafiran mereka, karena roh-roh mereka sudah pernah bersaksi dulu di alam roh niku pun bersaksi. Kabeh roh niku biyen pun nate bersaksi alastu bi rabbikum. Niki pertanyaan Allah ketika si dereng dilebokno weteng. Saderenge diwujud teng pundi rahim sang ibu. Roh niku tau ditatar karo Gusti Allah. Di alam roh mriku, alam arwah. Alastu bi rabbikum, roh-roh kabeh dalam Gusti. Apa kon nyakseni nek aku sebagai Tuhanmu? Apa kata mereka? Bala syahidna. Wong kafir ya jawab bala syahid, nggih Gusti, kula nyakseni pilih panjenengan adalah Tuhan kami, sesembahan kami, pangeran kami. Lho kok iso-isone ditokno nang donya dadi ini yang namanya ta'ajjub. Maka disebut kalam istifham li ta'ajjub min kufrihim. Jadi pangeran niku heran ta'ajjub jare wong mriki gawok. Napa gawok? Ngerti gawok sampean? Gumun. Nah nggih gumun tenanan. Enek bocah kok kaya ngono. Enek bocah kok kaya ngono, ngasal iki mati ra duwe nyawa. Ki tak uripno nek kok ya kaya ngono. Makanya disebut napa taubih oleh Allah, mereka diweleh-welehno. Jadi fa ahyakum summa yumitukum indantihai ajalikum. Iku ngoten. Kemudian summa yuhyikum bil ba'tsi.
Jadi Allah niki menyatakan summa yumitukum. Sama nangan-nangan, sama iling, sama tinggali ayatnya. Summa yumitukum, bukan wayumitukum. Ngerti bedanya nggih? Nek wayumitukum niku dan mati. Sama tinggali ayatnya. Mboten wayuhyikum wayumitukum mboten. Tapi summa, kalimat summa ini ada jarak. Kemudian mboten ujuk-ujuk mari dilahirno ujuk-ujuk mati mboten, tapi summa yuhyikum ada jarak yang jauh. Summa baru kemudian lah kemudian ini ada yang 70 tahun kayak pulau ngeten iki enten sing 80 swidak 8 tahun kirangan sampean pinten tahun. Jadi habis dilahirkan itu summa yuhyikum, setelah mati summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian kita dihidupkan oleh Allah. Iku enten jarak 80 tahun, 100 tahun, enten sing 10 tahun, macam-macam. Menurut tulisan wau qadar Allah. Paham nggih? Makane tenggene surat Al-Mukmin iku pangeran ngendika ngeten, qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaitana sanataini. Jadi kalu sing dimaksud kalu niki wong-wong sing pun enten ngene akhirat besok. Kaya contone malih niku. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal, niku sing ngomong sinten? Wong sing ning kuburan. Nggih. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Nah, bosnya kaitannya ayat ini lali Yasin dulu. Jadi dek ini dibangkit tentang kuburan, dek ngomong iki janjine pangeran sing murah biyen. Wa sadaqal mursalun, bener dawuhe rasul-rasul biyen. Ning kena apa kok ora percaya biyen. Ternyata hidup. Paham ya? Lah niki ngoten. Summa yuhyikum, itu besok di sana menyatakan qalu, mereka berkata, ngomong, Rabbana, Tuhanku, Tuhan kami, amat tanas nataini, telah mematikan saya 2 kali, wahyaitan nataini, dan menghidupkan saya 2 kali. Hidup yang kedua ini adalah hidup di akhirat nanti. Paham ya? Nah, jadi sampean cek juntrut, cek jelas. Wow, waktu si enten roh dereng dipasang roh, eling nggih? Masa kandungan pinten wau? Sebelum 4 bulan sebelum dipasang roh kita mati. Setelah itu kita itu dipasang roh, ditiup roh, akhirnya hidup. Itu yang disebut mati sing pertama dan hidup yang pertama. Hidup ini sampai lahir ke dunia ini tetap hidup yang pertama. Paham ya? Kemudian nanti masa kontraknya habis, mati. Ini mati yang kedua. Paham ya? Mati yang kedua. Sampai kapan? Sampai di liang kubur. Kemudian nanti dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Itu namanya hidup yang kedua. Sakit paham ya? Jadi menjelas ya, matinya kedua, hidup kedua. Hidup kedua niki mati yang kedua niki kula ningali tenggene tafsir niku enten seorang ulama menyatakan itu napa niku kaya kemanten. Karena bil urus. Jadi mati yang terakhir, mati yang kedua itu adalah disebutkan mati seperti pengantin. Loh, kok ditangisi loh Pak? Nah ini sing keliru. Nyun sewu nggih. Orang yang alim, orang yang nggih jenenge wong alim, wong iman, wong sing manut karo pangerane, wong soleh niku mati
Ku senenge ngalah-ngalahi kemanten. Kenapa? Akan bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu. Paham ya? Aku diciptakan selama hidup hanya mendengar cerita di dalam ayat sucinya, tapi hari detik ini aku akan berjumpa dengan Rabbku sendiri. Alangkah bahagianya aku yang selama ini menjamin hidupku, makananku, kekayaanku, kesehatanku. Hari ini terakhir aku akan menghadap kepadanya. Alangkah bahagianya. Maka disebut nama kan nonton apa kayak gini kemanten lalu. Nah, tapi sing urip kok malah ditangi enten mboten. Jadi kula panjenengan iki mati kedua nggih urip kedua. Summa ilaihi kemudian kita akan menghadap kepada Allah. Kepadanya lah kita semuanya akan dikembalikan. Lah kanggone wong-wong kafir nyuwun sewu hadirin nggih sapa wae sing enggak percaya. Baru mereka itu akan sadar sesadar-sadarnya, baru tahu tempatnya. Sampean napa niku teng surat napa niku? Alhaakum niku surat napa nggih? At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun pertama. Gitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Pertama. Mari ngoten apa? Summa kalla saufa ta'lamun. Subhanallah, kata Allah, kamu akan mengetahui tempatmu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin diterusno latarawunnal, mereka mengetahui dengan seyakin-yakinnya, mempercayai yang sebenarnya ketika mereka di atas jahim. Jadi di hati nyemplung kait percaya. Paham iki nggih? Naudzubillah min dzalik. Insyaallah. Jelas ya? Di ayat niki mawon kula jenengan purun bener-bener ngemati, meresapi, insya Allah kita tidak akan mengkhianati Allah dimanapun kita berada. Kita akan selalu taat dan takut kepada beliau. Nggih napa nggih? Nah, kula jenengan sadurunge mati niki lho pun dikei pengumuman. Nek kawula pun ceritakan bahwa orang dikeluarkan dari kandungan ibu kan sendirian. Kemudian Allah memberi pengumuman kepada kita semuanya. Saged ditinggal teng surat Al-An'am 94. Al-An'am ayat 94. Saya diwaca. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Saya tinggali ayat ini. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Nggih balik malih enten lampung sam. Sumpai Allah. Insyaallah. Walaqad ji'tumuna furada, demi Allah zat kekuasaanku. Manusia, kamu akan bertemu dengan aku furoda, sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana aku keluarkan kamu dulu dari rahim ibumu juga sendiri. Paham niki ya? Lahir niki wau gak nggawa apa-apa, mati ya gak nggawa apa. Lahir keadaan telanjang bulat, nggak bawa pakaian, besok menghadap Tuhan sendirian ya gak bawa apa mudo. Asale mudo metune menghadap Sang Pencipta ya keadaanmu enak, kumpul bintang film, kumpul artis, kumpul wong ayu-ayu. Ya napa? Kober ta kira-kira ngono iku. La ilaha illallah. Kulo kei contoh, biyen tak kayak contoh. Ketika kita dalam satu kantor, sing mungkin wong ayu-ayu ganteng-ganteng, gitu, tertutup semuanya, gitu. Kemudian seandainya di dalam kantor itu telanjang semuanya, umpama, contoh lah kalau nang ya, semua itu ayu-ayu, putih-putih, monyor-monyor, mudo kabeh, sing lanang ya mudo kabeh.
gedongnya terbakar hebat, gedongnya terbakar hebat. Kira-kira kau berjemput kau berjemput apa melayu dewe-dewe? Paham ya? Itulah contoh kita. Di sana pun semuanya akan telanjang, semuanya, tidak yang pakai baju. Lanang wedok campur baru besok insya Allah kalau terangkan nanti keterangan di waktu yaumul maksar, campur jadi satu. Paham ya? Sehingga nanti para jamaah siapapun lah kula panjenengan sedaya itu akan seperti itu, insya Allah seperti itu. Dari ayat-ayat ini jika kula panjenengan sebagai umat manusia memahami dan meresapi, ndak ono menungso sing menuhankan Tuhan selain Allah, ndak ono menungso sing bakhil. Rumangsa kabeh gak digowo, lahir ya gak gowo apa-apa, mati ya gak gowo apa. Nggih napa nggih? Makanya disebut napa? Ninggal dunya. Teng pundi Pak Lek? Kok pun mboten nate kepanggih. Lho, Pak Lek wis ninggal dunya. Ngerti maksudnya nggih? Hartanya ditinggal. Ninggal dunya. Dadi lahir ya gak duwe apa-apa, gak duwe apa-apa, mule ya gak duwe apa-apa, ya gak nggawa apa. Seandainya kita ini meresapi dan menghayati dengan semua keterangan-keterangan di ayat ini, kita tidak akan pernah menuhankan Tuhan selain Allah. Nomor dua, kita tidak akan pernah menjadi manusia yang bakhil. Ngerti bakhil ya? Gegem tangannya, gegem gatal, itu gegem itu. Tangannya gegem. Ngoten, insyaallah. Bisa kedipahami nggih? Insyaallah saya kedipahami. Kita harus sadar bahwa Allah tidak membiarkan kula panjenengan begitu saja setelah dilahirkan, tapi tetap diurusi, dicukupi, diberi rezeki dan lain sebagainya. Cuma sebagian manusia itu yang boten saged bersyukur. Nggih napa nggih? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ngeten niku. Kula baleni, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakan? Am humul khaliqun, ataukah manusia itu menciptakan dirinya sendiri? Allah Allah membicarakan seperti ini hadirin, ini karena saking banyaknya manusia yang ingkar pada Sang Pencipta. Makanya sampai disebut oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, wa qolilan ma yu'minun. Masih wis tak tuturi, tak dudun berbagai macam, tak kaya nuturi menungso 30 juz, mulai bismillah, fatihah sampai nas, tak tutur nang menungso kabeh, tetep wa qolilan ma, sedidik banget wong sing percaya. Paham ya? Muga-muga kula jenengan semuanya sampai detik akhir kita dijadikan oleh Allah, tetap mati kita membawa cekap ya. Mungkin semuanya ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.